Saudara, setelah kita membahas pentingnya Tai Chi Nusantara dan terapi Juchen untuk para guru dan dosen, kita lanjutkan membahas tentang apa eh, Tai Chi Nusantara dan Juchen ini untuk lansia itu. Berikut ini saya mendapat tulisan sumbangan pemikiran dari Profesor Lice Seniati dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Mereka mengeluarkan buletin yang dinamakan Ruang Lansia dari Saparina Sadli. Seorang ikon yang sekarang masih segar di usia yang mendekati 100 tahun itu. Dan ruang ini diasuh oleh Profesor Lice, ya, dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan artikel ini ditulis oleh Dr. Anda Darmayanti Utoyo Lubis, MA, PhD, Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Isinya begini, surat untuk sahabat, edisi Januari 2026 ya, bertepatan dengan apa kita punya peluncuran program sosialisasi Tai Chi Nusantara, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan psikologi pada lanjut usia. Yang pertama dirumuskan bahwa siapa sebenarnya lansia itu? Menurut Papal ya, dia yang paling muda adalah young old, usianya 65 sampai 74. Setelah itu old old, tua-tua, usianya 75 sampai 84. Ya, lalu oldest old, lebih dari 85 tahun. Ya, lansia itu sudah tua. Ya, orang bertanya, lah tergantung persepsi yang dipengaruhi faktor. Faktor fisik, psikologis, sosial budaya, dan pengalaman hidup. Bahkan ada yang nggak mau dideskripsikan seperti begitu. Dan menganggap bahwa umur itu just a number. Ya, buat orang-orang yang hidupnya penuh. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati secara individu menikmati masa lansia? Ada yang dengan berleha-leha tak bekerja, kemana-mana aja pergi kulineran, kunjung sana, kunjung sini. Yang kedua adalah masa untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan keluarga. Lalu ketiga, masa kecemasan, stres. Nih, aduh, saya bagaimana? Ya, hidup sendiri bagaimana? Sudah tua nih. Anak-anak sudah keluar rumah. Masa kesempatan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Dulu pingin ini belum kesampaian, sekarang saya kerjakan ini, ya, usahakan. Nah, masalah psikologis yang dialami lansia adalah kesepian, depresi, stres, lupa, apatis, dan emosi mudah berubah itu. Sasaran peningkatan kesejahteraan psikologis lansia adalah satu, meminimalkan ketidaknyamanan dan kemunduran akibat kondisi kronis, memperpanjang masa hidup aktif dan mandiri. Lalu mempersiapkan diri ke arah successful aging, masa lansia sukses dan bahagia. Ya. Ini penting ini dideskripsikan ini ya oleh pakar-pakar ini. Bagaimana lansia menyesuaikan diri dari ke arah masa lansia sukses dan bahagia.
Satu, preokupasi kekuatan fisik menjadi kebijaksanaan fisik. Ya. Jadi kekuatan fisik harus dijaga. Lalu memperluas sosialisasi. Lalu fleksibilitas mental. Nggak mudah kecewa. Ya, toh? Dan emosional ya. Lalu memperluas definisi diri. Siapakah sebenarnya saya ini? Siapa sebenarnya Anda di sekarang ini? Ya harus bisa jelaskan itu. Perencanaan masa lansia yang sukses adalah menerima kenyataan bahwa cepat atau lambat kita semua masuk ke masa lansia. Menyadari adanya berbagai reduksi, kemunduran, kesehatan, energi, stamina, mental, dan fisik. Serta, ini keuangan. Penting, tak? Lalu menyadari beberapa peningkatan kebutuhan tertentu, yaitu waktu luang. Dan tetap produktif secara kognitif agar tidak cepat pikun. Mengubah pola perilaku A ke pola berikutnya B. Kegiatan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia, Anda harus tetap bekerja, berkegiatan, olahraga, melakukan kegiatan yang disukai, belajar hal-hal baru, kegiatan sosial, memperluas jaringan sosial, dan kegiatan religius. Ya. Ternyata manusia dengan ciri pribadi optimis, berpikir positif, ulet, bersemangat hidup, memiliki motivasi tinggi dan sosial. Mudah menyesuaikan diri, menikmati masa lansia dengan sehat, mental, dan bahagia. Ya. Jadi, bukankah ini yang menjadi tujuan dari latihan Tai Chi itu, ya? Karena itu Profesor Liche ini tertarik untuk ikut apa memberikan perhatian yang cukup serius dalam pelatihan daripada Tai Chi Nusantara dan Cucen itu ya. Nah, karena Tai Chi mempunyai konsep hidup itu mengalir seperti air itu ya, di sungai dan tidak pernah berhenti pada sedetik pun. Sehingga kalau Anda ciduk di satu titik, maka isinya berbeda dengan satu detik lalu sama satu detik kemudian. Jadi semuanya berubah. Nah, kalau kita tidak menari bersama perubahan ini, maka tentu saja kita akan diseret oleh perubahan dan menjadi sakit. Toh. Nah, untuk menjaganya itu bagaimana? Karena semuanya berubah, maka bukan yang terkuat, the fittest, yang bisa survive, tapi yang bisa lentur, ikut berubah. Ya. Seperti alam semesta ini. Ketika dilahirkan dia lembut dan lemah lentur. Ya. Setelah mati menjadi keras dan kering. Semua yang tumbuh harus mempunyai sifat lunak dan lentur. Ya. Dan semua yang mati itu menjadi kaku dan keras. Karena itu lembut dan lentur adalah sahabat kehidupan. Ya, kaku dan keras adalah semangat. Sahabat kematian itu. Nah, bagaimana ini dilatih? Dan biasanya dia sibuk ketika masih bekerja. Tapi setelah pensiun, dia dia anjlok gitu. Dan lalu karena tubuhnya mulai mundur, tidak tahu cara merawatnya, melatihnya, maka yang terjadi adalah ya uang pensiunnya udah dalam waktu nggak terlalu lama
pindah account ke rumah sakit atau ke apa ke apotek ya. Nah, untung ada BPJS ya, yang bisa menanggung. Tapi karena keterbatasannya dia tidak bisa menanggung keseluruhan masalah yang dihadapi dalam kesehatan. Hanya ada tes-tes tertentu aja yang boleh diadakan. Toh. Semuanya serba dibatasi. Nah, karena itu akhirnya akan menjadi beban untuk anaknya. Dan bonus demografi yang diharapkan meningkatkan kehidupan bagi orang muda berubah menjadi beban untuk ikut mengurus orang tuanya itu. Karena itu sebenarnya warisan yang paling tinggi daripada orang tua adalah menjaga kesehatan sehingga dia tidak mengganggu kehidupan anaknya yang masih mempunyai tugas pokok membangun keluarga intinya. Ya. Nah, apalagi kalau dia sudah sampai kepada kondisi pikun, demensia, atau kena stroke sehingga harus didorong hidup di kursi roda yang tentu memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Nah, karena itu ya salah satu alternatif yang sudah terbukti tersebar di seluruh dunia ini adalah Tai Chi itu. Tai Chi karena dia konsepnya mengajar supaya menjaga menjadi lembut dan lentur. Ya. Karena akhir dari satu gerakan menjadi awal dari gerakan berikutnya. Sambung, menyambung, tidak ada putus itu. Kalau ini bisa dirubah menjadi suatu kegiatan rutin seperti dalam komunitas Tai Chi Nusantara ini melalui Zoom, maka Tai Chi ini bisa menjadi apa jalan untuk menyehatkan kita sehingga penyakit yang akan menyerang kita itu menjadi bingung gitu. Kok hari ini dia lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Bagaimana itu? Akhirnya ya pelan-pelan dia nggak bisa berpengaruh lagi pada kita. Jadi masalahnya adalah terapi gerak dan tidak boleh berhenti. Beda dengan terapi obat, ya. Anda disuruh makan obat 3 kali sehari, ya, sampai berapa hari. Kalau terapi gerak ini ya, hari ini kerjakan, besok dikerjakan lagi. Rusak kerjaan terus. Karena itu waktunya nggak boleh bertele-tele. Yaitu 30 menit saja. Karena kalau bertele-tele lalu akhirnya menjadi apa konsep perbaikan terus-menerus tiada henti itu tidak terjadi. Ya. Sehingga akhirnya kita kecewa akan hasilnya. Sudah berolahraga kok nggak sehat. Gitu. Nah, oke, nanti kita kembangkan lebih lanjut dalam pada saat Anda mengikuti kursus Tai Chi dan Cucen, tusuk jarum, bukan tusuk jarum tapi menusuk daerah-daerah akupunktur, titik-titik akupunktur dengan kayu. Dan nanti setelah profesional bisa ditingkatkan dengan
tembaga. Ya. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka ini bisa menjadi satu kebiasaan baru. Kalau Anda besuk atau menyambangin orang yang sakit, Anda tinggal mengeluarkan HP dan diputar, dan lalu si orang yang Anda kunjungin ini sambil duduk bisa diajak mulai berlatih Tai Chi. Ya, kan yang dilatih Tai Chi itu bukan otot, kekuatan, speed, power, dan muscle. Ya, tapi dilatih adalah memutar roda chi, ya, dari tempatnya tantien, ya, 4 jari di bawah apa pusar, ditarik melalui tulang ekor terus sampai ke ubun-ubun selama 30 menit tidak putus-putus, dan pengalaman dengan kecepatan yang biasa Anda bisa mencapai kira-kira 210 putaran per 30 menit, dan akan lebih bagus lagi kalau bisa Anda perlambat dalam 30 menit menjadi 200 putaran. Itu menjadi lebih baik. Karena itu semakin pelan, ya, semakin dalam latihan Tai Chi menjadi semakin bagus. Itu satu sistem yang berbeda dengan mens sana in corpore sano, di mana Anda dipaksa untuk menjadi semakin cepat, semakin kuat, ya, semakin berotot. Ya, oke, kita akhirin dulu pertemuan kita ini dan sampai jumpa lagi di masa yang akan datang.